teman-teman semua, kembali lagi dalam Vektor CM. Kali ini kita akan membahas mengenai biografi tokoh matematikawan dunia, yaitu sang penemu geometri atau bapak geometri, Euclid. Euclid adalah tokoh ilmu ukur dari Yunani. Selain kemasyhurannya, hampir tidak ada keterangan terperinci mengenai kehidupan Euclid yang bisa diketahui. Dia pernah aktif sebagai guru di Iskandaria, Mesir pada sekitar 300 sebelum Masehi. Tetapi, kapan dia lahir dan meninggal benar-benar tidak jelas. Bahkan, sulit diketahui di benua dan kota mana dia dilahirkan. Meskipun demikian, karyanya mengenai ilmu ukur The Elements adalah warisan penting bagi dunia. Arti penting buku The Elements tidak terletak pada pernyataan rumus-rumus pribadi yang dilontarkan Euclid. Hampir semua teori yang terdapat di dalam buku itu pernah ditulis orang sebelumnya dan telah terbukti kebenarannya. Kontribusi Euclid terletak pada cara pengaturan dari bahan-bahan dan permasalahan serta formulasinya secara menyeluruh dalam perencanaan penyusunan buku. Di sini yang paling utama adalah pemilihan dalil-dalil serta perhitungan-perhitungannya. Misalnya, tentang kemungkinan menarik garis lurus di antara dua titik. Sesudah itu, dengan cermat dan hati-hati dia mengatur dalil sehingga mudah dipahami oleh orang-orang sesudahnya. Dia menyediakan petunjuk cara pemecahan hal-hal yang belum terpecahkan dan mengembangkan percobaan-percobaan terhadap permasalahan yang terlewatkan. Perlu dicatat bahwa The Elements selain merupakan perkembangan dari bidang geometri yang ketat, juga mengandung bagian-bagian soal aljabar yang luas berikut teori penjumlahan. The Elements merupakan buku pegangan baku lebih baik dari 2000 tahun dan buku teks paling sukses yang pernah disusun manusia. Begitu hebatnya Euclid menyusun bukunya, sehingga dari bentuknya saja sudah mampu menyisihkan semua buku teks yang pernah dibuat orang sebelumnya. Terbitan pertama muncul pada tahun 1482, sekitar 30 tahun sebelum penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg. Sejak penemuan mesin cetak, buku itu diterbitkan dalam ribuan edisi dengan beragam corak. Buku The Elements jauh lebih berpengaruh ketimbang semua risalah Aristoteles tentang logika. Buku ini adalah contoh komplit perihal struktur deduktif dan buah pikir yang menakjubkan dari sebuah hasil kreasi otak manusia. Pada umumnya, orang-orang Eropa tidak beranggapan bahwa geometri ala Euclid adalah sebuah sistem abstrak. Mereka justru sangat yakin bahwasanya gagasan Euclid benar-benar merupakan kenyataan yang sesungguhnya. Pengaruh Euclid terhadap Isaac Newton juga sangat berpengaruh. The Principia, karya Newton, mirip dengan The Elements. Selain itu, berbagai ilmuwan juga mencoba menyamakan diri dengan Euclid. Caranya dengan memperlihatkan bagaimana semua kesimpulan mereka secara logis berasal dari asumsi asli. Itulah yang antara lain dilakukan oleh ahli-ahli matematika seperti Bertrand Russell, Alfred North Whitehead, dan seorang filosof Spinoza. Kini para ahli matematika telah memaklumi bahwa geometri Euclid bukan satu-satunya sistem geometri yang menjadi pegangan pokok. Mereka maklum bahwa selama 150 tahun terakhir, banyak orang yang merumuskan geometri non-Euclid. Sebenarnya, sejak teori relativitas Einstein diterima banyak orang, maka para ilmuwan menyadari bahwa geometri Euclid tidaklah selamanya benar dalam penerapan masalah cakrawala yang sesungguhnya. Pada kedekatan sekitar lubang hitam dan bintang neutron, yang mana gaya berat pada dalam derajat tinggi, maka geometri Euclid tidak memberi gambaran yang teliti tentang dunia serta tidak menunjukkan penjabaran yang tepat
mengenai ruang angkasa secara keseluruhan. Namun demikian, Euclid menyediakan kemungkinan perkiraan yang mendekati kenyataan. Ketika ia memberi kuliah geometri pada seorang raja, baginda raja bertanya, "Tak adakah cara yang lebih mudah bagi saya untuk mengerti dalam mempelajari geometri?" Euclid menjawab, "Bagi raja, tak ada jalan yang mudah untuk mengerti geometri. Setiap orang harus berpikir ke depan tentang dirinya apabila ia sedang belajar." Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat.